Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem pencernaan manusia terkait dengan bagaimana sih mekanisme dan gangguan apa saja yang mungkin dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Dapat diperhatikan di slide yang Ibu tayangkan bahwa terdapat beberapa organ atau saluran pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama kita lihat ada bagian mulut yang terdiri dari gigi, lidah, kemudian ada kelenjar ludah. Dilanjutkan menuju ke faring, kemudian esofagus, ada lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Juga terdapat organ penting selain yang Ibu sebutkan tadi, ada hati, kemudian ada pankreas dan kantong empedu. Nah, alat pencernaan makanan pada manusia ini terdiri dari dua jenis, saluran dan berupa kelenjar. Sedangkan berdasarkan proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, secara mekanik dan secara kimiawi. Biasanya proses pencernaan makanan secara mekanik diperlukan otot-otot yang bekerja untuk mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil, sedangkan secara kimiawi ini prosesnya membutuhkan enzim-enzim yang mampu mengubah makanan menjadi bagian yang lebih sederhana sehingga mampu dicerna oleh tubuh. Untuk proses pencernaan makanan itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah proses ingesti. Proses ingesti ini merupakan tahapan pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui rongga mulut. Kemudian terjadi proses matikasi atau pengunyahan makanan oleh gigi. Yang ketiga ada deglutisi. Nah, proses ini terjadi berupa pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Kemudian proses digesti. Digesti ini merupakan proses pengubahan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Kemudian dilaksanakan proses absorpsi atau proses penyerapan yang terjadi di usus halus. Dan yang terakhir ada proses defekasi, di mana sisa-sisa makanan ini yang sudah tidak berguna akan dikeluarkan melalui anus. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan alat pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama ada rongga mulut. Di sana dapat kita lihat terdapat gigi. Bisa dilihat susunan penampang membujur gigi. Kemudian untuk susunan gigi pada manusia terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi geraham terdiri dari dua macam, geraham depan dan geraham belakang. Selain terdapat gigi, kita juga temukan yang namanya kelenjar ludah, di mana ludah ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pencerna makanan secara kimiawi, membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, kemudian membunuh mikroorganisme yang masuk. Nah, proses pencernaan makanan pada mulut ini terjadi apabila terdapat amilum yang kemudian oleh enzim petialin ini akan diubah menjadi maltosa. Untuk selanjutnya menuju ke bagian esofagus. Setelah masuk ke esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung, di mana di dalam lambung ini terjadi proses pencernaan, yaitu pengaktifan pepsinogen oleh HCl menjadi enzim pepsin. Kemudian di sana terdapat beberapa enzim seperti pepsin tadi, apabila dia bertemu dengan protein akan menghasilkan pepton, sedangkan renin dengan kasinogen akan menjadi kasein.
Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian usus halus, di mana usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di usus halus ini juga terjadi proses pencernaan, di mana terdapat pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk amilum akan bereaksi dengan enzim amilase menghasilkan maltosa, kemudian sukrosa oleh sukrase menghasilkan glukosa dan fruktosa, sedangkan maltosa bersama maltase akan menghasilkan glukosa dan glukosa, laktosa bersama laktase akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Untuk protein itu sendiri, apabila pepton ini bertemu dengan tripsin akan menghasilkan asam amino. Pepton bertemu dengan enzim kimotripsin juga menghasilkan asam amino, dan seterusnya. Untuk lemak ini, apabila dia bereaksi dengan enzim lipase akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Untuk usus besar ini adalah bagian di mana memiliki beberapa fungsi, yaitu dalam proses pembentukan feses atau sisa-sisa makanan, kemudian mengatur kadar air. Apabila dia kelebihan air, maka akan diserap oleh usus. Sedangkan apabila kekurangan air akan menyerap air sehingga kadar airnya seimbang. Kemudian di usus halus, untuk usus besar ini juga terdapat bakteri E. coli yang berfungsi dalam pembusukan makanan. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan ke mekanisme pencernaan makanan. Di sini ada sebuah anggur yang akan melakukan suatu perjalanan yang panjang ke dalam tubuh manusia. Nah, perjalanan ini akan dimulai ketika seseorang menuju ke ruang makan. Orang tersebut memakan sebuah sandwich, kemudian memakan sebuah anggur dan memasukkannya ke dalam rongga mulut. Nah, mulut ini sebagai pintu gerbang ke sistem pencernaan. Ketika kamu mengunyah makanan tersebut akan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan proses selanjutnya. Di sini juga terdapat kelenjar ludah, di mana menghasilkan ludah yang berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Nah, perlu kalian tahu bahwa jumlah air liur selama 1 tahun dapat mengisi 2 bak mandi. Wah, banyak sekali ya. Jadi benar-benar memang seperti hujan air liur. Nah, lidah ini juga digunakan untuk menggulung makanan yang kita konsumsi, sehingga memudahkan untuk proses pengunyahan. Nah, selanjutnya perjalanan ini akan menuju ke faring, di mana ternyata di bagian ini ada 2 saluran. Saluran tersebut bercabang. Coba kita masuk ke salah satu. Wah, ternyata kita salah masuk sepertinya. Semuanya menjadi bergetar. Nah, tolong tepuk punggungnya. Hampir saja masuk ke dalam paru-paru. Nah, ketika makanan sudah masuk ke dalam esofagus ini, ternyata saluran esofagus ini bentuknya semakin menyempit, sehingga makanan akan semakin terjepit. Lalu bagaimana makanan tersebut bisa masuk? Ternyata di situ ada otot dinding esofagus yang meremas di belakang dan melemah di depan, sehingga disebut sebagai gerakan peristaltik. Kemudian makanan tersebut akan menuju ke dalam sebuah lambung melewati sebuah katup.
Kemudian di dalam lambung terdapat banyak sekali zat-zat yang berperan penting. Di dalam lambung terdapat otot-otot yang sangat kuat, di mana otot ini berfungsi untuk menggiling makanan menjadi partikel sederhana yang kita sebut sebagai bubur. Di dalam lambung terdapat HCl nih yang bersifat asam dan sangat panas. HCl ini atau asam lambung ini berfungsi untuk mengaktifkan beberapa enzim dan membunuh bakteri atau mikroorganisme yang ikut masuk ketika kita mengkonsumsi makanan. Setelah dari lambung, makanan tersebut akan dilanjut masuk ke bagian usus halus, di mana usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Apa saja bagiannya? Ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, bagian ini memiliki panjang sekitar kurang lebih 6 meter. Nah, apabila saluran ini dibentangkan, maka tingginya akan setinggi jerapah, sangat panjang sekali ya. Nah, kemudian di usus halus ini terdapat cairan yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Cairan ini diproduksi oleh hati, di mana juga terdapat organ penting lain seperti pankreas dan juga kantong empedu. Bagian ini sangat berliku-liku dan terjadi kontraksi yang sangat kuat sehingga mengarahkan makanan menuju ke bagian selanjutnya, yaitu usus besar atau kita sering sebut sebagai kolon. Nah, di bagian ini terdapat banyak sekali bakteri yang sangat berperan dalam proses pencernaan, yaitu dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan yang terdapat di usus. Pada bagian ini juga terdapat usus buntu. Nah, usus buntu ini memiliki beberapa peranan tertentu, tetapi tidak begitu besar peranannya bagi tubuh. Sehingga apabila terjadi gangguan, maka dokter sering memotong bagian ini. Tetapi apabila seseorang sudah tidak memiliki bagian ini, tidak menimbulkan dampak apapun. Nah, di usus besar terdapat atau terjadi proses penyerapan air. Air tersebut akan diserap oleh usus besar sehingga nantinya akan menghasilkan sisa-sisa makanan yang kita sering sebut sebagai feses. Kemudian sisa-sisa makanan tersebut akan berjalan menuju ke bagian selanjutnya. Nah, apabila terlalu penuh, bagian ini terlalu penuh dengan feses, maka kolon ini akan membuang fesesnya ini menuju ke bagian rektum, di mana sekitar 36 jam ini kemudian sisa-sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melewati saluran terakhir, yaitu anus. Untuk yang terakhir, kita masuk ke bagian gangguan pencernaan. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa saja yang mungkin sering kita temui ya. Yang pertama adalah MAH. Jadi MAH ini merupakan gangguan yang terjadi akibat sekresi HCl pada lambung yang berlebihan karena mungkin dari faktor
psikis, kemudian adanya bakteri yang mengganggu sehingga menyebabkan rasa perih. Yang kedua ada konstipasi atau sembelit. Ini keadaan di mana sulit buang air besar karena feses terlalu keras. Nah, biasanya itu disebabkan karena kurang minum air dan kurangnya mengkonsumsi makanan berserat. Kemudian yang ketiga ada diare. Nah, diare ini berkebalikan dengan keadaan konstipasi ya, di mana diare ini fesesnya ini cenderung encer karena infeksi oleh bakteri. Kemudian yang terakhir ada disentri, di mana disentri ini adalah diare akut yang disertai oleh darah atau nanah akibat infeksi oleh bakteri Shigella dysenteriae. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.